بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وبسندكم المتصل إلى الإمام شيخ الإسلام محي الدين أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الرابع عن أنس رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. رواه البخاري. وقال الموبقات المهلكات. الخامس عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يغار، وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه. متفق عليه. والغيرة بفتح الغين وأصلها الأنفة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور. ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من جاء عن الحق بالحق والنور المبين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في سبيله إلى يوم الدين. أما بعد، نسألك اللهم خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. ونسألك اللهم خير هذه الليلة، خير ما فيها، خير ما قبلها، وخير ما بعدها. نعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها، شر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah di malam hari yang mulia ini kembali kita dikumpulkan sama-sama di tempat yang mulia mendengarkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita, mengabulkan segala hajat kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan kepada kita, dan semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ar-rabi', dan yang keempat dari bab al-muraqabah, an Anas radhiyallahu taala anhu qala, dari Sayyidina Anas bin Malik, beliau berkata, innakum lata'maluna a'malan hiya adaggu fi a'yunikum minasy-sya'r kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Sesungguhnya kalian selagi pasti akan melakukan sebuah perbuatan, yang mana perbuatan itu adaggu fi a'yunikum, lebih halus di mata kalian, minasy-sya'r, melebihi daripada rambut. Sungguh kalian selagi pasti akan melakukan nantinya suatu amal, suatu perbuatan, yang mana perbuatan itu adag, lebih halus di mata kalian, minasy-sya'r. Artinya apa? Sangat kecil. Ketika itu kecil, maka dianggap biasa. Wa kunna na'udduha, dan dahulunya kami menganggapnya perbuatan yang kalian sepelekan tersebut, fi ahdi Rasulillah, di eranya Rasulullah, di zamannya Rasulullah, termasuk minal mubiqat, termasuk daripada al-mubiqat. Apa itu al-mubiqat? Al-muhlikat, pekerjaan, perbuatan yang menjadikan seseorang itu binasa. Ada. Dari hadis ini
bagaimana menunjukkan tentang kesempurnaan rasa takut dan begitu besarnya sifat muraqabah yang ada di dalam hati para sahabat. Karena kita semua mengetahui bahwasanya manusia yang paling mengetahui dan memahami serta mengenal tentang Allah setelah para nabi adalah para sahabat, dan mereka adalah orang yang paling wara', dan mereka adalah orang yang paling tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan itu ada yang namanya muhlikat dan ada namanya munjiat. Apa itu muhlikat? Perbuatan yang membinasakan. Dan ada itu namanya munjiat. Apa itu munjiat? Perbuatan yang mampu menyelamatkan seseorang. Ada muhlikat, ada munjiat. Dari karenanya di antara al-muhlikat di antaranya adalah yaitu hubbud dunia, cinta dunia, gila pangkat, gila kehormatan, pelit, kikir, tidak bisa menjaga ucapan, ada minal muhlikat. Dan apa yang diucapkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah itu terjadi di eranya kita. Yang mana kita di akhir zaman banyak orang menganggap perbuatannya itu sepele, padahal itu di eranya Rasulullah sangat membahayakan. Begitu. Ucapan yang dilontarkan, statement yang dinyatakan, perbuatan yang mana di sana melanggar daripada syariah yang kita anggap itu biasa, padahal kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Yang dahulunya kami anggap itu sesuatu perbuatan yang bisa membinasakan seseorang. Merosotnya itu semua, kenapa? Karena merosotnya rasa takut kepada Allah, karena berkurangnya rasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena minimnya ilmu pengetahuan tentang Allah. Itu faktornya. Nah, faktornya itu. Sebagai contoh, kita semua tahu salat yang paling sulit dilakukan oleh orang munafik adalah salat subuh dan salat isya. Ini paling berat dilakukan oleh orang munafik. Fasar, maka semua itu asbah menjadi sebuah hal yang biasa di eranya kita. Mau salat subuh, mau salat isya, mau telat salatnya, mau bagaimana salatnya, masa bodoh. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Dahulunya kami anggap itu sesuatu hal yang sangat membahayakan dan bisa membinasakan seseorang. Begitu juga masalah soft dalam salat, masalah adab dalam majlis. Makin ke sana makin merosot, makin minim. Kenapa? Di samping minimnya ilmu pengetahuan, di samping berkurangnya rasa takut kepada Allah, di samping merosotnya adab dan akhlak, kemudian di samping itu bagaimana mereka adalah orang-orang yang mana di sana tidak mempunyai rasa muraqabah, sifat muraqabah yang sempurna di dalam hatinya. Dari karena itu Rasul telah memperingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan engkau remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Di samping itu Rasul juga memberikan sebuah cerita kepada kita, bagaimana seseorang yang mana dimasukkan ke dalam surga karena karena menyingkirkan. Karena mengalihkan suatu dahan pohon yang mengganggu kenyamanan orang berlalu lintas, disingkirkan, Masya Allah, mendapatkan surga. Ada lagi cerita seorang perempuan ahli maksiat karena memberikan minuman seekor anjing. Bayangkan,
Memberikan minuman seekor anjing. Allah memberikan minuman seekor anjing, Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikannya tersebut dengan dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau yang diberi minum adalah orang muslim? Bagaimana kalau yang diberi fasilitas adalah orang mukmin yang di dalam hatinya cinta kepada para aulia? Bagaimana kiranya yang diberi minum adalah min khawasil mukminin, orang-orang yang mana di sana mempunyai keistimewaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang yang beriman. Hadza min babil aula, itu lebih lagi. Bagaimana kalau yang diberi minum adalah tamunya para anbiya, terutama tamunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tamunya para aulia, orang-orang yang datang ke majelis maulid, orang-orang yang datang ke majelis haul dan lain sebagainya. Seekor anjing yang diberi minum oleh seseorang perempuan yang melakukan kemaksiatan mendapatkan rahmat dari Allah, dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana kalau yang kau beri minum, kalau kau yang berikan kebahagiaan itu adalah orang tuamu sendiri? Wahakadha, hadza min babil aula, lebih lagi begitu. Di sisi lain, bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita seorang perempuan yang mengurung kucing, tidak diberi makan, tidak diberi minum sampai kucing tersebut mati. Maka Allah siksa itu perempuan gara-gara menyiksa itu kucing. Di sisi lain Rasul mengajarkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, sekecil apapun kebaikan jangan pernah kau remehkan. Begitu juga sekecil apapun itu kejahatan jangan kau sepelekan. Ada orang yang mengatakan suatu perkataan yang mana perkataan itu dia anggap adalah hal yang biasa, ternyata dengan sebab perkataan itu orang itu disiksa 70 musim di neraka jahanam. Ada, hati-hati. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Dalam satu hari tidak hadir majelis ilmu, biasa. Dalam satu hari tidak ada datang ke masjid, biasa. Dahulunya bukan hal yang biasa di eranya Nabi Muhammad. Tidak ada orang, tidak ada orang yang mana di sana ketertinggalan di dalam sholat berjamaah, melainkan itu adalah orang yang munafik. Banyak hal di eranya kita ini, hal-hal yang mana di sana adalah adag minasy'ar, lebih halus daripada rambut yang kalian lakukan, sehingga itu adalah hal yang biasa. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Mukhalafatus sunnah, menyalahi sunnah, fi aklina wa syurbina, dalam makannya kita, cara makannya kita, cara minumnya kita, tidurnya kita, dalam aktivitas kita, semua yang menyalahi sunnah di dalam di dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita anggap biasa. Dahulunya kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Kalau tidak salah Sayyidina Anas bin Malik ketika melewati suatu pohon, beliau muter. Bilang, kenapa muter? Bilang, saya melihat Rasulullah ketika melewati pohon ini, beliau muter. Nyalami anak-anak kecil, kenapa? Bilang, saya melihat Rasulullah seperti itu. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. Gosip di mana-mana, pencemaran nama baik di mana-mana, mempermalukan orang sudah marak. Ada apa? Apakan lagi gembira melihat orang lain tertimpa musibah. Oh, hati-hati. La tudhhiris syamatata li akhik. Jangan kau gembira ketika saudaramu tertimpa suatu musibah. Suatu saat ketika Allah subhanahu wa ta'ala melepaskan musibah itu darinya, wa yabtalik, dan Allah akan memberikan musibah yang ditimpakannya kepada saudaramu yang kau gembira atas itu semua kepada engkau. Jangan. La tudhhiris syamatata li akhik fayu'afiyahu Allah wa yabtalik. Allah berikan keafiatan kepadanya dan Allah uji engkau dengan apa yang kau gembira karenanya. Hati-hati. Adag minasy'ar. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat. La ilah. Inilah pentingnya kita kembali lagi
keperjalanan para salaf kita, para salafus salih, yang mana mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh para tabi'in, para sahabat, yang mereka berpegang teguh dengan agama. Apakan lagi di akhir zaman, berpegang teguh dengan agama seperti kamasikil jamrah, seperti memegang bara api. Begitu. Kunna na'udduha fi ahdi Rasulillah minal mubiqat wa hakadha. Kemudian hadis yang berikutnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala yaghar." Allah itu yaghar. Apa itu yaghar? Yaitu cemburu. Wa ghairatullahi ta'ala, dan kecemburuannya Allah subhanahu wa ta'ala, marahnya Allah, ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaih, ketika seseorang melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah atasnya. Allah marah, dan Allah menyembunyikan marahnya itu di setiap kemaksiatan. Maka jangan pernah sepelekan sekecil apapun dari kemaksiatan. Wa Sayyidina al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain, buyutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara lainnya. Allah menyembunyikan ridhanya dalam setiap ketaatan. Maka jangan sepelekan sekecil apapun ketaatan, barangkali di dalamnya terdapat ridhanya Allah. Dan Allah menyembunyikan murkanya di balik kemaksiatan. Maka jangan remehkan sekecil apapun di sana kemaksiatan, barangkali di balik kemaksiatan itu terdapat murkanya Allah. Dan Allah sembunyikan para kekasihnya di kalangan para makhluknya. Maka jangan pernah engkau hinakan siapapun yang kau temui dari hamba Allah. Apakan lagi kemarin berapa juta yang hadir, melihat tuh macam-macam, potongannya macam-macam, begini, dan begitu mudahnya kita menjas seseorang. Wah, ini hadir cuma ikut-ikutan lah. Dan ente dari mana tahu? Dari mana? Itu dia video dan lain sebagainya. Kau buka hatinya. Kemarin malam kita jelaskan. Asyagga kita galbah, ente buka hatinya, sampai ente berani menjas seseorang, memvonis seseorang dia hadir hanya ikut-ikutan. Orang apabila mau berkumpul di perkumpulan semacam itu, apakah kita tidak pernah mendengar hadis yang disampaikan oleh Rasul, walahu qad ghafartuhumul qaum la yashga bihim jalisuhum. Itu kan ada cerita hadis ketika Rasul menjelaskan, innalillahi malaikatan sayyahina fil ard yaltamisuna hilagadz dzikr. Allah punya malaikat khusus ditugaskan untuk berpatroli. Yang dia cari apa? Yang dia cari adalah perkumpulan-perkumpulan yang mengingat Allah. Jika mereka menemukan, mereka melaporkan kepada Allah, ya Rabb, kami temukan hamba-hambamu sedang berkumpul. Ditanya, sedang apa mereka? Disebutkan oleh para malaikat, mereka berzikir, mereka begini. Apa yang mereka harapkan? Malaikat mewakili. Jawaban itu semua, yang mereka harapkan surga. Apakah mereka melihat surga? La, belum. Bagaimana kalau dia melihat? Kalau dia melihat surga, kata malaikat, niscaya mereka tidak ada lagi kegiatan melainkan adalah pekerjaan, perbuatan, amalan yang mengantarkan mereka ke dalam surga. Apa yang mereka khawatirkan? Takut lapar, takut ini, bukan itu. Yang mereka cemaskan adalah neraka. Apakah mereka tahu bagaimana pedihnya siksa neraka? Belum. Bagaimana kalau mereka tahu? Niscaya mereka akan lari dari itu semua. Sampai panjang hadisnya, sampai pada akhirnya, ishhadu ya malaikati, saksikan wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum. Itu perkumpulan yang kalian lihat, saya ampuni dosanya semuanya. Ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Datang seorang hamba yang hina, yang lemah, yang diciptakan dari setetes air yang hina, yang pada akhirnya menjadi bangkai, datang Masya Allah mengatakan itu ikut-ikutan dan lain sebagainya.
ishhadu ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, ya Rabb, ada orang yang datang, tujuannya berkumpul bukan untuk mengalap berkah, bukan untuk mendengar ilmu, bukan untuk bersalawat, ikut-ikutan. Ya anggaplah terjebak macet, ya kalau sudah ikut-ikutan, bismillah. Orang ya Nabi salam alaika, ikut ya Nabi salam alaika, tidak ada niat yang baik. Apa kata Allah? Walahu qad ghafartu. Orang yang datang niatnya tidak baik juga dapat ampunan. Kurang apa? Ditambah lagi sama Allah, humul gaum la yasga bihim jalisuhum. Itulah perkumpulan, siapapun orang yang ikut di perkumpulan tersebut tidak akan pernah sial dan celaka. Cukup hadis tersebut memberikan kepuasan di dalam, jangan. Itulah sekarang. Maka dari karenanya hati-hati, media sosial itu hati-hati, semuanya ada di sana. Mau yang jadi iblis ada, mau yang jadi para aulia ada. Kan iblis visi dan misinya at-tahrish. Apa itu at-tahrish? Apa itu at-tahrish? Menimbulkan di sana permusuhan. Hati-hati. Walahu qad ghafartuhumul qaum la yashqa bihim jalisuhum. La ilaha illallah. Orang datang tujuannya, dari karenanya pernah suatu hari ada salah seorang ulama di Hadramaut. Ajib ceritanya, diceritakan oleh Sayyidil Habib. La ilaha illallah, ada seorang ulama, kalau tidak salah Syekh Salim. Beliau ini punya murid banyak, punya murid. Dan ada di kampung beliau itu ada orang yang pekerjaannya rentenir. Nah, ada haram, riba. Dan orang pelakunya kalau tidak taubat, khalas, fa'alaihi la'natullah, dia dapat kutukannya Allah. Hati-hati. Namun yang sangat mengherankan beliau, 3 hari sebelum wafat orang itu datang kepada Syekh Salim, bilang, ya Syekh, saya mau tobat dari rentenir, udah taubat dah. Saya mau mengembalikan apa-apa yang saya ambil dari orang-orang, saya kembalikan. Yang saya tidak ingat lagi udah saya sedekahkan, saya wakafkan. Kembalikan, dikembalikan. Habis. Setelah itu 3 hari meninggal dunia. Bahakadha idza aradallahu bi'abdin khairan ghassalah qabla mautih. Apabila Allah menginginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah mandikan dia sebelum meninggal dunia. Sahabat bertanya, kaifa ghusluh ya Rasulullah? Bagaimana maksudnya Allah memandikannya? Waffaqahu lil amali salih. Allah berikan taufik dia untuk melakukan amal saleh. Hadza ghusluh. Makanya kita tidak henti-hentinya ihdinas siratal. Ini yang kita khawatirkan di akhir hayat, karena amal itu yang dilihat adalah akhirnya, bukan awal, bukan pertengahannya, akhirnya. Bagaimana kau akhirnya? Sampai pada akhirnya ada Syekh Salim punya guru. Punya guru, udah lama tidak datang, gurunya nyari. Gurunya nyari, 3 hari tidak ada di majelis, dicari sama gurunya. Ditanya sama gurunya, dari mana? Tahu siapa gurunya? Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, seorang wali besar. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, orang yang kalau malam udah tidak kenal dengan ini itu lain sebagainya. Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr, bahkan tahajud beliau tidak pernah absen. Pernah suatu hari demamnya beliau, berapa kain selimut yang di atas batang tubuh beliau disentuh dari atas selimut yang paling atas, kerasa panasnya, tapi dengan itu beliau tidak meninggalkan qiyamul lail. Hasan bin Saleh Al-Bahr. Kata beliau, ya Syekh Salim, dari mana ente orang? Dah lama tidak kelihatan, 3 hari tidak kelihatan, kemana? Wahai guru, saya minta maaf, saya 3 hari yang lalu saya sibuk dengan ada orang mau bertaubat, dia rentenir ini dan sebagainya. Kemudian saya bantu dia untuk bertaubat, mengembalikan harta. Kata gurunya, ente tahu
kenapa dia jadi dapat hidayah. Bilang, kenapa guru? Ente tahu kenapa dia? Saya tahu rentenirnya itu siapa, tapi ente tahu sebabnya dia dapat hidayah apa? Enggak, dia pernah satu kali hadir di majelisnya saya. Dia pernah satu kali hadir di majelisnya saya, dan hadir majelisnya bukan di sana dengan niat yang baik. Kebetulan di kampung saya ini, kata beliau, ada orang yang ngutang sama dia. Ada orang yang ngutang sama dia dengan cara rentenirnya dia. Kebetulan orang yang ngutang itu hadir di majelis saya, dan yang meninggal yang 3 hari kau urus itu, dia ketika nagih ke yang minjam uang sama dia, keluarganya mengatakan orangnya tidak ada, sedang hadir di majelis Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar. Maka dia datang ke majelis saya dengan tujuan untuk nagih hutang, bukan tujuan untuk hadir majelis. Dan saya pada saat itu melihat rahmat turun di sana, dan mengenai orang yang datang di sana dengan niatnya tidak baik. Ajib. Ini kalau diceritakan dengan orang yang tidak sefaham dengan kita, ada khurafat, dongeng. Kita tidak faham. Humul gaum la yashga bihim jalisuhum. Kurang apa lagi? Komunikasi antara malaikat sama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Dia datang, saya melihat, ternyata dengan satu kali hadir di majelis dengan niat yang tidak benar, subhanallah, mendapatkan husnul khatimah. Cerita yang lain lagi ajib. Ada orang yang datang ke kampung sebelah, orang lagi selamatan, bagi-bagi daging. Lewat, ada jenazah, dia ikut mensolatkan. Dia taruh tuh daging, ikut mensolatkan. Sampai rumah dimasak tuh daging, dimasak berjam-jam, tidak matang. Bingung, kenapa? Ditanyakan, ente punya daging kemarin dimasak matang? Oh, saya masak. Loh, kenapa saya tidak masak? Ada apa? Ditanya, tanya kepada orang yang khawas. Bilang, saya kemarin wahai Syekh dapat daging dari kampung sebelah, kemudian saya lewat di suatu tempat, ada jenazah yang disolatkan, saya ikut mensolatkan jenazah tersebut. Kemudian subhanallah, daging itu saya bawa ke rumah, ternyata ketika saya masak tidak matang-matang. Kenapa? Bilang, ente tahu enggak jenazah siapa yang disolatkan? Hah? Bilang, tidak wahai guru, jenazah yang kau solatkan itu adalah jenazah seorang wali besar, Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahar, yang tadi menceritakan, yang mana beliau senantiasa di dalam munajatnya meminta bahwasanya di antara permohonan beliau, siapapun orang yang mensolatkan beliau nantinya ketika meninggal dunia, jauhkan mereka dari siksa api neraka. Jadi sampai-sampai daging yang ikut-ikutan di sana tidak bisa disentuh oleh api dunia. Wa hakadha Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Oh, itu hadisnya dhaif, lemah. Humul gaum la yasga bihim jalisuhum, hadis riwayat Muslim. Orang mau apa? Mau itu dhaif hadis. Buka mungkin hadis Muslim yang orang punya, bismillah buka. Humul gaum la yasga bihim jalisuhum walahu qad ghafartu. Yang tidak hadir mencemooh yang hadir. Ajib. Kemudian perkumpulan yang melalaikan, yang ini itu bombal, tidak ada yang mencemooh. Orang berkumpulan hadis, majlis zikir, tala al badru alaina kun syafi'an, ya berlinang air mata, merindukan Nabi Muhammad, merindukan syafaatnya Nabi. Itu yang ditangiskan. Itu yang ditangiskan mereka. Kemudian itu yang dicela. Haji, tidak ada kerjaan lagi mencela orang yang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencela orang yang cinta dengan orang yang mencintai Nabi Muhammad daripada karangan para aulia. La ilaha illallah. Makanya dikatakan ketika Syekh Mukhtar Jamil kemarin datang, bahwasanya hadirnya kita di majelis ilmu, kata beliau, tidak perlu niat dapat, apalagi orang yang punya niat.
Syahidnya yaitu ambilannya dari situ, humul gaum la yasga bihim jalisuhum, walaupun niatnya tidak baik. Contoh kayak kemarin, orang lagi rame berangkat ini itu dan lain sebagainya, ikut-ikutan bismillah. Nah, daripada di rumah nggak ada kerjaan, sepi dan lain sebagainya, bismillah dahulu, masya Allah. Mampir sini mampir sana, silaturahim nyambung, masya Allah, silaturahimnya nyambung di sana. Nah, yang tidak pernah kenal jadi kenal, masya Allah, ramah luar biasa. Nah, tidak perlu niat yang baik. Humul gaum la yashga bihim walahu qad ghafartu humul gaum la yashga bihim jalisuhum. Ada aja ya, begitulah. Memang hidup ini tidak ada yang benar. Hidup tidak ada yang benar. Tuh keledai. Keledai Sayyidina Luqman dengan anak, ayo kita bismillah, kita tunggangi nih keledai. Lewat satu kampung, anak bilang, tuh dasar yang punya keledai tidak tahu diri, keledai yang kecil dinaikin orang berdua. Kasihan tuh keledai. Udah kata ayahnya, kita turun. Sekarang saya yang naik, kau yang jalan kaki. Lewat satu kampung lagi, bilang, dasar orang tua tidak sayang sama anak, anaknya yang jalan, orang tuanya yang naik keledai. Bilang, nah, kelas ente naik, saya yang turun. Lewat satu kampung lagi, bilang, dasar tuh anak durhaka sama orang tua, orang tua yang jalan, anaknya atas keledai. Udah kita turun dua-duanya. Lewat kampung satu lagi, dasar, masya Allah, kenapa punya keledai tidak dinaikin? Tidak ada yang benar. Apa? Kelas. Selama kita benar di jalan yang kelas, imshi fi tariqillahi la tubali ahada, fa inna likulli ahadin muhibban wa mubghidha. Selama kita benar, selama kita di jalan Allah, udah jalankan, biarkan di sana. Karena memang sejatinya tidak ada manusia yang lepas dari cemoohan manusia. Imam Syafi'i mengatakan ketika beliau masuk ke Mesir, ada orang yang mengatakan, Imam, banyak orang yang mencelamu, mencacimu, menghinamu, memakimu. Beliau diam, menggubah sebuah syair, laqad gila annallaha dzu walad wa anna khairal khalqi qad kahana ma salimallahu min bariyatihi wala nabiyyal huda fa kaifa ana. Beliau bilang, Allah ada yang memfitnah, fitnahannya punya anak. Bahkan Nabi Muhammad manusia terbaik dikatakan dukun. Allah tidak pernah terselamatkan dari cacian makhluknya. Begitu juga Nabi Muhammad yang membawa petunjuk. Bagaimana saya, kata beliau, udah bismillah. La ilaha illallah. Begitu. Mudah-mudahan kita seberatahan panjang umur, sehat afiat. Jangan suka mencela orang, jangan suudzon sama orang lain, karena sesuatu yang kita lihat dari lahiriahnya langsung suudzon. La, biarkan, ada apa begitu. Nah, sekarang ini setelah itu hadis Sayyidina Abu Hurairah yang sangat panjang, dan ini cerita tentang orang yang ya bisa dikatakan orang yang lupa bahwa apa yang dia miliki adalah minnatullah, anugerah dari Allah. Ada Rasul bercerita, kata Nabi Muhammad, bahwasanya di zaman dahulu ada, di zaman Bani Israel ada 3 orang, abras, aqra, a'ma. Abras itu orang yang kena penyakit belang, celak. Penyakit apa itu namanya? Ya seperti panau lah, lain sebagainya. Ada baguslah awaknya, kulitnya. Ada lagi yang satunya aqra. Apa itu aqra? Orang yang botak. Bukan botak karena dibotakin, memang kada berambut dari lahir. Apa itu namanya? Ya itu botak dah. Dan ada lagi a'ma, orang buta. Jadi 3. Ada aqra, ada abras, ada aqra, ada a'ma. Allah ingin menguji mereka. Allah utus kepada mereka malaikat. Datang kepada yang pertama, bilang, yang pertama tadi apa? Yang kena penyakit celak belang. Ditanya, apa yang paling kau cintai? Bilang, yang paling saya sukai adalah launun hasan, yaitu warna yang baik, jildun hasan, kemudian kulit yang baik. Dan Allah menghilangkan apa yang membuat manusia jijik dengan saya. Diusap oleh malaikat tersebut,
Masya Allah, hilang semua apa yang menimpanya. Ditanya lagi oleh malaikat yang menyerupa pada saat itu, bilang, berapa harta yang kau inginkan? Galal ibil au galal bagar. Dia mengatakan unta atau sapi. Rawinya ragu pada saat itu. Fa'u'tiya nagatan usyara'a. 10 unta dikasih. Allah berikan keberkahan di sana. Masya Allah. Datang lagi ke Aqra, orang yang apa tadi? Botak. Bilang, apa yang paling kau sukai? Yang paling saya sukai adalah sya'run hasan, yaitu rambut yang baik. Dari karena yang punya rambut dirawat, muliakan yang punya rambut. Coba lihat yang tidak punya rambut bagaimana. Dan semuanya bakal tiba saatnya. Nah, yang punya rambut dirawat, jangan acak-acakan. Nabi Muhammad tuh orangnya rapi, Masya Allah, punya rambut. Bilang, dan menghilangkan dari saya yang membuat jijik manusia. Disapu kepalanya, Masya Allah, diberikan langsung tumbuh rambut yang baik. Malaikat diperintahkan oleh Allah. Harta apa yang paling kau sukai? Bilang bagar, sapi. Diberikan bagar yang hamil, yang sedang mengandung, sehingga berkembang. Kemudian datang lagi ke a'ma, yang buta. Bilang, apa yang kau inginkan? Ya tentu yang dia inginkan adalah punya penglihatan. Agar saya melihat manusia. Kemudian diusap, dikembalikan. Masya Allah. Harta apa yang kau inginkan? Galal ghanam, kambing. Diberikan di sana kambing. Maka berkembang semuanya, ibilnya, bagarnya, untanya, sapinya, kambingnya, sampai suatu hari yang tadi itu udah jadi bos unta, ini bos ternak kambing, sapi, ini bos ternak kambing. Datang lagi malaikat menyerupa menjadi orang yang kena abras, kena penyakit belang. Datang kepada orang yang bos ternak unta, yang dahulunya adalah kena penyakit belang, sama. Bilang, wahai rajul, saya orang miskin, saya tidak punya apa-apa, bekal saya dalam perjalanan habis, hari ini tidak ada yang bisa menolong saya kecuali engkau. Saya meminta kepada engkau dengan kemuliaan orang yang memberikan engkau warna yang indah, kulit yang baik, begitu juga harta, yaitu 1 unta. Saya minta 1 unta aja, untuk agar menyampaikan saya dalam perjalanan ini. Nah, orang tersebut mendengar itu, bilang, saya banyak punya tanggungan. Saya banyak punya tanggungan. Nah, ingkar sudah. Al-huguk katsirah. Saya banyak punya tanggungan. Gala ka'anni a'rifuk. Kata malaikat yang menyerupa tadi itu, yang menyerupa penyakit bilang, seakan saya kenal dengan sama engkau. Bukankah dulunya engkau abros seperti saya, yang manusia jijik melihat engkau, dan engkau dulunya fakir, kemudian diberi oleh Allah ini semua? Oh, marah langsung. Gala innama warithu hadzal mal kabiran an kabir. Kekayaan saya ini warisan dari nenek moyang saya. Orang memang begitu manusia, dasar kayak itu sudah dibantunya kada tahu-tahu lagi, kada dasar mulai zaman Bani Israel sudah bujuran, sudah dibantu itu kada tahu lagi, sudah mana ada tahu-tahu lagi, dibuangnya sorong. Dasar mulai zaman Bani Israel juga tidak ada. Nabi mengisahkan, jujur siapa ini? Allah memberi ini warisanku, kabiran an kabirin. Oh Masya Allah. Lalu di sana, in kunta kadziban, kata malaikat yang menyamar, jika engkau berbohong, fasayyarakallahu ila ma kunt, Allah kembalikan bentukmu seperti semula. Oh, datang lagi malaikat menyuruh. Allah ingin mencoba, makanya hati-hati dengan orang yang datang minta-minta, siapa tahu itu malaikat. Mau kada mungkin guru malaikat nang minta tarus rokok sebenarnya ulun itu aja. Siapa tahu kan, siapa tahu kita diuji. Siapa tahu kita diuji. Datang lagi kepada Aqra, orang yang botak. Sama malaikat. Sama permintaannya seperti yang pertama, yang kena penyakit belang. Sama. Dan jawabannya pun sama, ingkar semua. Sampai disumpahi oleh malaikat, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunt.
Jika engkau berbohong, kau akan dikembalikan seperti semula. Datang kepada orang yang buta. Nah, ini orang yang buta. Fi suratih wa hayatih, sama seperti bentuk dan gambaran yang dia pertama. Gala rajulun miskin wa ibnu sabil inqata'at biyal hibal fi safari, saya orang miskin, saya lagi dalam perjalanan, saya tidak punya apa-apa dalam perjalanan saya. Fala balagha liyal yaum, saya tidak punya bekal illallah thumma bik, kecuali Allah dan engkau yang mau menolongku. As'aluka billadzi radda 'alaika basaruk, saya meminta dengan menyebut nama Allah yang mengembalikan penglihatanmu, syatan, satu ekor kambing, ataballagu biha fi safari, agar saya melanjutkan perjalanan saya sampai ke tujuan. Maka orang buta tersebut mengatakan, qad kuntu a'ma, iya benar, dulu saya adalah orang buta, Allah kembalikan penglihatan saya. Fakhudh ma syi'it wa da' ma syi'it. Orang buta itu sadar, tahu diri, bilang, ambil sesukamu, tinggalkan sesukamu. Padahal ini orang minta satu aja. Malaikat khudh ma syi'it wa da' ma syi'it. Fa wallah la ajhaduka al-yawm bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, saya tidak akan pernah ajhaduka, saya tidak akan pernah di sana saya tidak akan pernah mempermasalahkan kepada engkau apa yang kau ambil karena Allah pada hari ini. Silahkan, orang pemurah, silahkan ambil. Maka malaikat tersebut mengatakan, gala amsik malak, tahan hartamu, fa inna mabtulitum, saya ketahuilah kalian sedang diuji. Qad radhiyallahu ank, Allah ridha kepada engkau, wa sakhita ala sahibaik, dua sahabatmu yang kena penyakit belang sama si botak tadi, Allah murka kepada dia berdua tersebut. Muttafaqun alaih. Ada begitu sampai pada akhirnya khalas, yang tadi itu kembali seperti semula, yang tinggal yang buta tadi jadi orang kaya, padahal ternaknya kambing, cuma disyukuri. Yang tadi ternaknya unta, yang kedua ternaknya sapi, yang ini ternaknya kambing. Nah, maka dari karenanya harus tahu diri. Man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uh, siapapun orang yang menjadi penyebab engkau dapat kebaikan, balas kebaikannya. Jangan malah dibuang, jangan malah di sana membalasnya dengan keburukan. Balas. Kalau engkau tidak punya sesuatu untuk membalasnya, doakan dia. Kada, naam. Ayo, baca lagi. As-sabi'. السابع عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. Ada al-amaninya di sana, wa tamanna 'ala Allahil amani. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي وقال حديث حسن. قال الترمذي وغيره من العلماء معنى دان نفسه حاسبها. Nah, hada hadis riwayat Abi Ya'la Shaddad bin Aus dari Nabi Muhammad. Al-Kayyis, apa itu Al-Kayyis? Al-Kayyis itu orang yang pintar. Al-Kayyis, hadis yang ketujuh. Al-Kayyis, orang yang pintar, mandana nafsahu, dana ay hasabah, orang yang senantiasa mengintrospeksi dirinya, muhasabah. Muhasabah bukan tahunan. Mandana nafsahu, yang senantiasa introspeksi dirinya, wa amila lima ba'dal maut, dan beramal yang dia dapatkan manfaatnya setelah kematian. Ada orang yang pintar, itu adalah orang yang pintar. La ilaha illallah. Dari karenanya wal ajiz, dan orang yang ajiz. Orang yang ajiz itu orang yang dhaif. Orang yang dhaif, ajiz. Nah, orang yang dhaif, at-tarik lima yuhibbu
Orang yang meninggalkan apa yang dia sukai dari perbuatannya. Hadzal ajiz, orang yang lemah. Tahu siapa orang yang lemah? Orang yang bodoh, orang yang lemah. Man atba'a nafsahu hawaha, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amani, dan senantiasa berangan-angan atas Allah dengan angan-angan yang palsu. Sebagai contoh, dia mengerjakan sebuah kemaksiatan, dia berharap Allah bakal mengampuni dosaku, Allah bakal, tapi tidak bertaubat, tapi tidak meninggalkan daripada kemaksiatan dan lain sebagainya. Hadza tamanna 'alallahil amani. La ilaha illallah. Jangan, dari hadis ini bagaimana kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengambil sesuatu itu dengan tekad yang kuat dan senantiasa muhasabah dan melaksanakan penghambaan kita kepada Allah. Jangan hanya bersandar kepada angan-angan dusta, palsu yang menipu. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala kepada manusia dengan apa yang dia lakukan, bukan dengan apa yang dia angan-angankan tanpa disertai dengan amal. Hanya berangan-angan. La ilaha illallah. Habiskan hadisnya biar babut taqwa. Ayo. الثامن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi kita Muhammad, gala-gala Rasulullah, min husni islamil mar'i, salah satu alamat kesempurnaan, alamat lurusnya keislaman seseorang, yaitu adalah tarkuhu ma la ya'nih, ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, yang tidak penting, tinggalkan. Manusia itu harus menyibukkan diri dengan sesuatu yang membawa kemaslahatan hidupnya dan akhiratnya, dan berpaling dari semua yang tidak ada maslahat tentang kehidupan dan akhiratnya. Apakan lagi sesuatu yang membahayakannya dan mengganggunya. Begitu. Dan itu menunjukkan keistiqamahan seseorang. Mudah-mudahan Allah perbaiki kesempurnaan Islam kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Terakhir, ayo. التاسع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته رواه أبو داود وغيره. Daraba imra'atah, tidak, la yus'al, jangan ditanya seorang laki-laki fima daraba imra'atah, atas dasar apa dia menyakiti, memukul istrinya. Akan tetapi KDRT walau bagaimanapun tidak dibenarkan dalam Islam. Kekerasan tidak dibenarkan dalam Islam. Maksudnya di sini apa? Sesuatu yang tidak layak untuk dipertanyakan, jangan dipertanyakan. Barangkali itu adalah menjadi sebab orang menjadi malu di sana. Dan suami istri harus menjaga rahasia rumah tangganya, jangan dibeberkan sama orang lain. Seorang istri jangan membongkar aib suaminya, seorang suami jangan membongkar aib istrinya. Dan memang sejatinya manusia tidak ada yang sempurna. Engkau wahai suami tidak menikah dengan seorang bidadari, dan engkau wahai istri, suamimu bukan malaikat. Semuanya punya kelebihan, di sisi lain punya kekurangan. Dan pernikahan itu menyempurnakan satu dengan yang lain. La ilaha illallah. Ketika seseorang sudah mampu menerima kekurangan dan kelebihan pasangannya, di sanalah tercipta rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wallahu taala a'lam bissawab.